Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Hurna dengan NPM 22106310500063. Jadi pada hari ini saya akan membahas soal-soal teori peluang yang telah dipelajari di semester 6. Ini part 1 mungkin sampai 10 soal terlebih dahulu. Next ya. Oke, ini soal yang pertama, yaitu dalam sistem seleksi CPNS, seseorang yang telah memenuhi seleksi administrasi harus mengikuti tes SKD dan SKB. Nah, diketahui peluang seseorang lulus SKD dan SKB berturut-turut adalah 0,3 dan 0,8. Jika peluang seseorang lulus keduanya adalah 0,15, maka tentukan peluang peserta tersebut lulus SKD tetapi tidak lulus SKB. Oke, ini diketahui ya guys, diketahuinya itu peluang seorang lulus SKD-nya itu 0,3 dan SKB-nya 0,8. Nah, peluang lulus keduanya 0,15. Jadi kita harus menentukan peluang peserta tersebut lulus SKD tapi tidak lulus SKB. Nah, jadi diketahui si lulus SKD-nya 0,3, lulus SKB 0,8 dan lulus keduanya 0,15. Oke, kita lanjut. Kita umpamakan si SKD ini peluang dari A, SKD ini A, maka peluang dari A 0,3 dan SKB ini B. Kita umpamakan B ya. Jadi peluang dari si B ini adalah 0,8. Maka untuk lulus keduanya alias lulus SKD dan lulus SKB ini menjadi peluang dari A irisan B karena lulus dua-duanya. Jadi irisannya A dan B ya. Maka pertanyaannya peluang lulus SKD tapi tidak lulus SKB itu maka menjadi peluang dari A kurang B. Nah, peluang A kurang B itu kita ketahui juga itu merupakan peluang A dikurang peluang A irisan B sehingga 0,3 peluang A kita kurang dengan 0,15 atau peluangnya si A irisan B, maka peluang peserta tersebut lulus SKD tetapi tidak lulus SKB ya, itu 0,15. Jadi seperti itu nih masih dalam kategori mudah ya. Kita lanjut mungkin ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini dadu ya. Jadi jika dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan, berapa peluang bahwa setidaknya salah satu dadu bermata 4 atau jumlah mata dadunya 7? Kayak dicermati ya, agak membingungkan pertanyaannya. Berapa peluang bahwa setidaknya salah satu dadu bermata 4 atau jumlah mata dadunya 7? Jumlah mata dadu berarti jumlah keduanya 7 ya. Nah, kita ketahui ada dua buah dadu. Pertanyaannya itu peluang bahwa setidaknya salah satu dadunya bermata 4 dan tetapi jumlah keduanya itu 7. Nah, oke. Jadi setidaknya satu dadu menunjukkan angka 4, maka pasangan yang memenuhi kondisi ini adalah menunjukkan angka 4 ya, maka pasangan yang memenuhi kondisi ini. Jadi kita pisah nih antara si bermata 4 sama jumlahnya 7. Maka kalau dadu pertamanya itu mata dadunya ada 4, maka ini ya jumlahnya salah satunya 4, berarti salah satunya 1, dadu satunya 4, dadu keduanya 2, dadu pertamanya 4. Ini kita anggap dadu pertamanya itu 4, jadi mengikuti dadu keduanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi total mata dadu pertama itu ada 6 pasang. Oke. Nah, dadu keduanya mata dadu 4-nya ada misal dadu kedua ya, posisinya di dadu kedua yang 4-nya itu. Jadi dadu pertamanya 1, 2, 3, 5, 6. Kenapa tidak 4? Soalnya sudah dipasangkan di sini ya. 4-4-nya udah dipasang, jadi kita tidak pakai lagi dadu pertama atau dadu keduanya sama-sama 4, karena udah dihitung di dadu pertama tadi. Nah, jadi pasangan untuk dadu kedua dengan mata dadu keduanya itu 4, itu ada 5 pasangan. Sehingga
Totalnya jika setidaknya satu dadu menunjukkan angka 4 itu ada 11 pasangan. Oke, kita lanjut ke jumlah dadu kedua. Jumlah kedua dadunya itu 7. Jumlah kedua dadu adalah 7. Maka pasangan yang jumlahnya 7 itu ada total 6 pasangan apa aja. Yang pertama misal dadu pertama 1, dadu keduanya 6, dadu pertama 2, dadu pertama 3, seterusnya ya. Dadu keduanya 5, dadu kedua 4, seterusnya yang totalnya 7. Jadi ada kemungkinan 6 pasangan yang total jumlahnya itu 7. Oke, oke, bentar ya. Nah, pasangan yang menunjukkan angka 4 dan jumlahnya 7 itu ada dua pasangan. Jadi kita ketahui lagi, ini itu pasangan yang menunjukkan angka 4 dan jumlahnya 7 berarti 3 mata dadu pertama dan 4 mata dadu kedua atau sebaliknya. Jadi totalnya ada dua pasangan. Nah, kita umpamakan eh, setidaknya satu dadu menunjukkan angka 4 ini dengan A, dan kita umpamakan jumlah kedua dadu adalah 7 itu B, maka kita dapat peluang dari A gabungan B. Peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Maka peluang A itu 11/36 dikarenakan total pasangan yang menunjukkan setidaknya satu dadu angka 4 itu total 11 pasangan per 36 ini karena dari dua buah dadu ya, dua buah dadu jadi omeganya 36. 11/36 ditambah 6. 6 itu adalah jumlah kedua dadu 7. Dua kondisi ya kita. Kondisi B yang jumlah kedua dadunya adalah 7, maka dia ada 6 pasangan, jadi 6/36 dikurang pasangan yang menunjukkan angka 4 dan jumlahnya 7 atau A irisan B, yaitu 2 ya, 2 pasangan. 2/36 karena itu dia omeganya 2 buah dadu, jadi 36. Maka hasilnya 15/36. Oh, sorry. Selanjutnya kita ke nomor 3. Soalnya adalah pada acara pertemuan keluarga, seorang kerabat akan membagikan 7 coklat kepada 5 keponakannya. Nah, ada 7 coklat nih, dibagiin ke 5 keponakan, ke 5 orang ya kita dapat katakan. Setiap cara pembagian coklat yang mungkin diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk dilakukan atau equally likely, biasa disebut equally likely, jadi kesempatannya itu sama. Setiap 5 keponakan-keponakan ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat coklat gitu. Nah, peluang setiap keponakan mendapatkan paling banyak satu coklat adalah, sudah terlihat ya sebenarnya dari soal ini. 7 coklat kepada 5 keponakan tapi equally likely. Dan pertanyaannya adalah setiap keponakan mendapatkan paling banyak satu coklat. Nah, setiap keponakan dapat menerima maksimal satu coklat karena setiap keponakan dapat menerima paling banyak satu coklat nih, maka kita hanya dapat membagikan maksimal 5 coklat kepada 5 keponakan itulah karena itu dia equally likely. Jadi tidak mungkin yang lainnya dapat lebih karena harus memiliki kesempatan yang sama ya, di soalnya seperti itu. Nah nah dalam kasus ini kan terdapat 7 coklat, sehingga nggak mungkin nih kita bagiin 7 coklat kepada 5 keponakan dengan syarat setiap keponakan menerima paling banyak satu coklat. Kita bisa lakuin ini kalau nggak ada asumsi atau, eee syarat kalau setiap keponakannya tuh harus paling banyak satu coklat, itu bisa kita hitung. Cuman karena di sini dituntut untuk setiap keponakan mendapat paling banyak satu coklat, sehingga tidak mungkin dilakukan. Jadi, tidak ada cara pembagian yang memenuhi syarat tersebut, alias peluangnya itu 0. Ya, dapat dipahami ya?
Kita ke soal selanjutnya, yaitu seorang distributor mengirimkan pesanan buah-buahan ke 3 box berbeda, box 1, box 2, dan box 3. Nah, di dalam box 1 berisi 25 kilogram jeruk, box 2 berisi 15 kilogram apel, dan box 3 berisi 10 kilogram mangga. Diketahui bahwa di box 1 terdapat 4% buah busuk, di box 2 terdapat 1% buah busuk, dan di box 3 ada 2% buah yang busuk. Pada saat pesanan diterima, pemilik toko melakukan pengecekan kualitas buah secara acak. Peluang dia mendapatkan 1 kilogram buah yang busuk adalah, ini dapat kita ketahui dengan, kita lihat dulu yang diketahui ya guys, jangan terkecoh di sini. Pertama kita punya box 1 yang 20 kilogram jeruk dengan 4% busuk. Yang kedua ada box 2 isi apel, 15 kilogram apel dengan 1% busuk. Yang ketiga ada box 3 dengan 10 kilogram mangga dengan, 2% buah yang busuk. Nah, pertanyaannya, peluang dia mendapatkan 1 kilo buah yang busuk, ya. Pertanyaannya itu, menanyakan 1 kilo buah yang busuk, tidak peduli apakah itu jeruk, apakah itu apel, apakah itu mangga, maka si jeruk, apel, mangga ini sebenarnya tidak berguna ya, guys, ya. Jadi jangan terkecoh. Kita dapat diketahui, box 1 kan 25 kilogram dengan 4% busuk, box 2 15 kilogram dengan 1% dan box 3 10 kilogram. Kita harus cari tahu nih 4% itu berapa kilo, 1% berapa kilo, dan 2% berapa kilo, karena yang dipertanyakan adalah kilo juga ya, berapa peluang dia mendapatkan 1 kilo buah yang busuk. Nah, yang box 1, untuk mencari berapa kilo sih yang busuk di box 1 ini. Nah, caranya itu 4%, 4/100 dikali dengan jumlah total yang ada di box 1 yaitu 25 kilo, maka didapat 1 kilogram busuk ya di box 1. Di box 2 terdapat 0,15 kilogram busuk, dan di box 3 terdapat 0,2 kilogram yang busuk, maka total buah busuk kita dapati 1,35 kilogram, dan total seluruh buah ya, karena kan dia nggak peduli, karena pertanyaannya itu tidak peduli mau buah apa, mau apel, mangga, atau jeruk, yang dipertanyakan adalah 1 kilo buah yang busuk. Jadi kita total seluruh buah itu ada 50 kilo. Nah, jadi tot untuk mencari peluang, dia mendapatkan 1 kilo buah yang busuk itu total buah busuk dibagi total seluruh buah atau omeganya. Kita punya 1,35 dibagi 50 kilo. Nah, hasilnya adalah 0,027, sehingga peluang dia mendapatkan 1 kilo buah yang busuk dari tiga boxnya tersebut itu adalah 0,027. Kita lanjut ke, ups, kita clear dulu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah perusahaan minyak memiliki peluang 0,15 untuk mendapatkan sumur yang mengandung minyak bumi saat mengebor. Jika penambang telah berhasil menemukan 7 sumur yang mengandung minyak, berapa peluang bahwa keberhasilan ke-9 terjadi pada pengeboran sumur ke-12? Nah, banyak ini ya yang diperoleh informasinya. Kita bedah satu-satu. Pertama kita ketahui peluangnya 0,15. Oke. Nah, pengeboran sumurnya ke-12 nih yang ditanyain. Peluang bahwa keberhasilan yang ke-9 setelah 7 kali berhasil ya. Nah, kasus ini tuh termasuk distribusi binomial negatif, di mana peluang sukses itu 0,15 yang tadi, banyak keberhasilan yang diinginkan itu 9 ya totalnya, karena dia mau keberhasilan yang ke-9 nih. Nah, pada percobaan keberapa? Pada percobaan ke-12. Jadi, ada 8 keberhasilan dalam 11 pengeboran pertama, dan keberhasilan ke-9 terjadi di percobaan ke-12. Kita asumsikan seperti itu ya. Maka, ini dia rumus dari binomial negatif,
binomial negatif dari K sama dengan kombinasi dari K min N sampai K min 1 dikali peluang pangkat N dikali 1 min P dipangkatkan K min N. Kita lihat, ini dia jadinya binomial negatif dari 9 0,15 dari 12, maka kombinasi dari 12 min 9 sampai dengan 12 min 1, peluangnya 0,15 pangkat 9, dikali 1 min 0,15 dipangkatkan 12 dikurang 9. Kita lihat, maka hasilnya adalah kombinasi dari 3 sampai 11 ya, dikali 0,15 pangkat 9, nah dikali 0,85 dipangkatkan 3 hasilnya, sama dengan kombinasi 11 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 11 dikurang 3 faktorial itu 8 faktorial ya. Jadi 11 faktorial diper 3 faktorial dikali 8 faktorial. Nah, tetap nih peluang sampingnya ini tetap ya. Oh, sorry, ini sudah dijumlahkan, yang ini sudah dijumlahkan jadi 0,614. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. 11 faktorial itu kita bisa coret dengan 8 faktorial ya. Jadi kita buat 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 dikali 8 faktorial tetap kita tulis. Maka 8 faktorial dapat kita coret. Lalu berikutnya 3 dengan 9 kita coret. Maka 9 dibagi 3 dapat 3 ya di sini. 10 dibagi 2 dapat 5 di sini. Sehingga hasilnya dari 11 dikali 5 dikali 3, 165 dikali dikali ini ya, masih dikali ini. Lalu kita dapati hasilnya adalah 0,000389. Oke. Selanjutnya soal nomor 6. Sebuah koin seimbang yang terdiri atas sisi angka dan gambar dilemparkan berulang kali. Jika setiap pelemparan saling bebas, maka peluang mendapat 2 atau 3 angka dalam 5 pelemparan adalah. Nah, kita coba guys, kita lihat. Di sini kita ketahui koinnya seimbang ya, jadi tidak berat satu sisi. Nah, dilempar berulang kali sudah kita ketahui. Pertanyaannya peluang mendapat 2 atau 3 angka. Aduh, bingung nih, 2 atau 3 nih. Ditanya dua-duanya 2 atau 3 angka dalam 5 pelemparan. Jadi kita harus mengetahui dalam 5 pelemparan ya guys. Nah, kita ketahui N-nya 5 karena dalam 5 pelemparan. Selanjutnya peluangnya itu 0,5 karena koin seimbang, jadi peluangnya masing-masing adalah setengah. Oke? Jadi karena kita menanyakan peluang si angka aja, jadi kita katakan peluangnya 0,5 alias setengah karena koinnya seimbang. Jadi peluang angka setengah, peluang gambar juga setengah, totalnya 1. Betul ya? Paham ya? Jadi peluangnya setengah, K-nya itu 2 atau 3. Jadi kita akan hitung 2 dan 3, dua-duanya kita hitung. Yang pertama, ini distribusi binomial ya guys. Nah, ini dia rumusnya distribusi binomial. Kita cari peluang 2 terlebih dahulu. Peluang K-nya itu sama dengan 2. Oke, jadi kombinasi 2 dari 5. Sorry guys. Kombinasi 2 sampai 5. Kombinasi 2 dari 5. Kombinasi 2 sampai 5 dikali 0,5 kuadrat dipangkatkan 2 ya, karena K-nya ini 2, jadi dipangkatkan 2. Dikali 1 minus 0,5. 0,5 ini P-nya peluangnya nih.
Nih, ini P-nya. Oke. Oke, dipangkatkan N min K. N-nya kita ketahui 5, K-nya kita lagi ngambil yang 2 ya. Jadi N min K 5 kurang 2 nanti hasilnya 3. Kita lihat. Nah, ini dia ya. Jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. 0,5 dikuadratkan dipangkat 2 karena K-nya 2 tadi. Terus ini jadinya 1 dikurang 0,5 yaitu 0,5 itu sendiri pangkat 3. Nah, 3 faktorial ini kita bisa coret ya. Lalu 4 kita coret dengan 2 dapat 2, sehingga hasilnya nanti 5 kali 2 dikali 0,5 dipangkatkan 2 dan dikali 0,5 dipangkatkan 3. Maka 5 kali 2 ini dapat 10, 0,5 kuadrat 0,25 ya. Ini nih, 5 dikali 2 sama dengan 10, lalu 0,5 kuadrat jadi 0,25, betul ya? Lanjut, 0,5 dipangkatkan 3 ini jadi 0,125. Maka hasilnya kita ketemui 0,3125. Belum sampai situ, karena ini kita baru mencari peluang yang K sama dengan 2, belum yang K sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mencari yang peluang K sama dengan 3. Ini dia. Kombinasi 3 dari 5 dikali 0,5 pangkat 3, K-nya 3 ya. Ini kita lagi mencari K-nya 3. Kita sedang mencari K-nya 3. Maka ini pangkat 3 dan ini 5 dikurang 3 N dikurang K ya. Oke, lanjut. Nah, sama dengan ini dia, 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial, kayaknya kombinasi mah udah paham ya tanpa dijelasin. 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dari mana. Lanjut ke 0,5 dipangkatkan 3 tadi, dan 1 dikurang 0,5 seperti tadi 0,5. Kalau dipikir-pikir sama ya, sama yang peluang 2 ini, mirip. Cuman bedanya tadi pangkat 2-nya nih, tadi pangkat 2-nya di depan. Tadi pangkat 2-nya di depan sini, ini sekarang pangkat 3-nya yang di depan ya. Nih tadi pangkat 2-nya di sini, sekarang pangkat 3, sekarang pangkat 2-nya di belakang, ini pangkat 3-nya yang di belakang. Nah, hasilnya sama aja. Kita lihat ya, guys. Maka 3 faktorial bisa dicoret, lalu 4 bisa dicoret dengan 2, 4 bagi 2 dapat 2 ya. 5 kali 2, 10, dejavu. Seperti yang tadi, 5 kali 2, 10, lalu 0,5 dipangkatkan 3, kita udah tahu dari sini. Dari yang peluang 2 ya, hasilnya sama aja. Kebetulan memang sama ya, peluang K-nya sama dengan 2 atau K-nya sama dengan 3 itu sama. Jadi, hasilnya berapa nih? Jadi, hasilnya peluang dari 2 atau 3 angka itu kita jumlahin dulu ya. Bukan berarti karena sama berarti hasilnya 0,3125, bukan. Kita harus menjumlahkan peluang mendapat 2 atau 3 itu, peluang si K sama dengan 2 ditambah peluang K sama dengan 3 jadinya 0,625. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 7. Sebuah dadu sebuah dadu 6 sisi seimbang. Sisi seimbang dilemparkan berulang kali, sorry. Sebuah dadu 6 sisi, berarti satu dadu ya. Satu dadu dilemparkan berulang kali. Peluang munculnya sisi bermata 5 untuk pertama kali pada percobaan ke-9 adalah. Kita lihat ya, kita ketahui 6 sisi seimbang pada percobaan ke-9, ditanyain peluang munculnya mata dadu 5 ya pertama kali. Kita ketahui peluangnya 1/6 karena satu dadu ya, jadi omeganya tuh 6 sisi. Oke, omeganya 6 jadi per 6, 1 dari mana? Pertama kali ya, jadi 1/6, K-nya itu 9 atau percobaan, K-nya itu percobaan ke berapa? Ke-9, berarti K-nya 9, maka ini dia distribusi geometri ya. Distribusi geometri dari K-nya 9 itu adalah 1 dikurangi peluangnya 1
per 6 dipangkatkan 9 dikurang 1, Kak, min 1, Kaknya 9 di sini ya, betul ya. Dikali peluangnya lagi 1/6, lalu hasilnya 5/6 dipangkatkan 8 dikali 1/6, maka akan kita dapati hasilnya 0,0388. Mudah sekali ya, Bes. Mudah kan? Kita lanjut, guys. Ke nomor 8, sebuah pusat layanan pelanggan menerima rata-rata 8 panggilan per menit. Wah, banyak banget ya. Jika banyak panggilan per menit mengikuti distribusi Poisson, maka peluang bahwa dalam 1 menit mereka menerima tepat 3 panggilan adalah. Oke, agak rumit ya, guys. Salah. Maaf ya, kepencet. Nah, agak rumit ya. Kita telaah satu persatu nih. Kita ketahui dulu rata-rata menerima panggilan itu mereka 5 ya, 5 per menit. Nah, ini udah dikasih tahu ya, kita harus pakai distribusi Poisson. Maka kita langsung aja pakai distribusi Poisson. Nah, diketahui juga, pertanyaannya itu peluang dalam 1 menit mereka tepat 3 panggilan nih pertanyaannya. Kita tahu lambdanya 5, rata-rata lajunya itu 5 panggilan per menit ya, lambda sama dengan 5. Lanjut kita ke K-nya itu 3, karena yang diminta tepat 3 panggilan itu peluangnya berapa gitu. Nah, lanjut kita ketahui eh, jumlahnya itu sekitar 2,71828 lah ya. Jadi kita pakai distribusi Poisson. Ini dia distribusi Poisson. Rumusnya langsung aja kita masukin lambdanya ya, lambdanya 5. Lambdanya kita ketahui 5, maka di sini 5 ya. 5 dipangkatkan K nih, pangkat K. Nah, K-nya 3. Oke, kita pangkatkan 3. K faktorial, ini dia K faktorial. K-nya 3 ya, Bes. K faktorial dipangkatkan, dikali E pangkat minus lambda. E pangkat minus lambda, lambdanya 5 ya, nih. Lambdanya 5. Oh, oh, oh. Lambdanya 5. Jadi E pangkat minus 5. Hasilnya kita lihat. 5 pangkat 3 itu 125 dibagi 3 faktorial itu 6. Ini kan 3 kali 2 kali 1 ya 6. Lanjut E pangkat minus 5 itu sekitar 0,00674. Sehingga hasilnya kita dapatin peluang bahwa dalam 1 menit mereka menerima tepat 3 panggilan adalah 0,1404. Oke, mungkin sampai sini dulu, waktunya tidak muat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di part 2. Terima kasih sudah menonton. Goodbye.